Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana kabarnya, Pak? Bapak-bapak sekalian? Alhamdulillah baik Pak Ustaz. Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Baik, ya. Atas doanya Pak Ustaz. Semoga Pak Ustaz juga sehat, keluarga. Alhamdulillah, jazakallah khair. Mohon maaf ini saya lagi masih di Depok ya, jadi belum bisa di. Oh, masih di Depok. Iya. Insya Allah nanti sore mungkin, mudah-mudahan udah kembali lagi. Baik, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali ya dalam pembahasan kita kajian Tuhfatul Athfal. Dan insyaallah mohon maaf sebelum kita ke pertemuan ataupun ke pelajaran yang berikutnya, kita mengulang kembali ya yang kemarin kita bahas, yaitu pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang lam yang terdapat di dalam alif lam ya, ataupun disebut juga dengan lam ta'rif ya, al-alif wa lam ta'rif, alif lam ta'rif, atau bisa juga disebut dengan izhar dan ilham syamsi ya. Dan insyaallah kita akan membahas pada pertemuan kita kali ini ilham yang kedua ya, yaitu ilham syamsi, al-ilham asy-syamsi ataupun ilham syamsi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk share ya terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita di bait yang ke-26 ya. Kita sekarang insyaallah di bait yang ke-26. Kita akan selesaikan ya 4 bait berikutnya. Mohon maaf ini agak ribut karena di rumah nih lagi ada pertemuan anak-anak pada ini. Oh iya. Ada Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu. Sanihima ilghamuha fi arba'i. Sanihima ilghamuha fi arba'in. Wa 'ashratin aydan wa ramzaha fa'i. Wa 'ashratin aydan wa ramzaha fa'i. طب ثم صل رحما تفز ضفد نعم. طب ثم صل رحما تفز ضفد نعم. دع سوء ظن زر الشريفا للكرم. دع سوء ظن زر الشريفا للكرم. واللام الأولى سمها قمرية. واللام الأولى سمها قمرية. واللام الأخرى سمها شمسية. واللام الأخرى سمها شمسية. وأظهرن لام فعل مطلقا. وأظهرن لام فعل مطلقا. Jelaskan saja.
fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Baik, masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan mencoba beberapa orang untuk membaca ya. 2 orang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba mohon maaf, ini siapa aja ya? Pak Mudir, silakan Pak Mudir. Ustaz, kurang ke kanan Ustaz. Oh iya, fadhal. Silakan. Oh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tanihima idghamuha fi arba'in wa asratin aidan wa ramzaha fa'in tipsu masil ruhmaan tafus dif dani'am da su'a donin zur syarifatan lil karam wala ma'ula sammiha qamriyah wala ma ukhriyah walamma ukhra samiha syamsiyah wa adhiranna lama fi'li mutlaqa fi nahwi kul na'am wa kulna wal taqa. Baik, jazakallahu khairan. Berikutnya Pak Asrizal, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tanihima isqamu fi arba'in wa asratin dawarah ramzaha fa'in isumma sila rahman aku tafurru if zatni'am dan su'al zahni zur sarifan al-il karam wala mal'ula sami'a qarriyat Qamriyah. wala mal'ura sami'a samsiyah. Baik, wa adhiranna. Wa adhiranna lama fi'lin. Wa adhiranna lama fi'lin mutlaqa fi nahwi kul na'am wa kulna wal taqa. Baik. Jazakallah khairan. Alhamdulillah, kita akan coba diterjemahkan terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanihima idghamuha fi arba'in wa ashratin aydan wa ramzaha fa'i qimtum masil rahman tafuz zifda ni'am da'su adhan nuzur sarifan lil karam wala man ula samiha qamriyah wala man ukhra samiha syamsiyah wa awhiranna lama fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Baik. Sini. Kakinya sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sanihima idghamuha fi arba'in. Adapun yang kedua, ya. Sanihima adapun yang kedua, idghamuha fi arba'in. Ya. Yaitu diidghamkan, ya. Fi arba'in wa ashratin. Maksudnya fi arba'i wa ashratin, ya. Yaitu di 14, ya. Di 14 huruf aydan juga, ya. Maksudnya yang sebelumnya kan 14, ya. Maka sisa 14 huruf yang sisanya itu adalah di sini, ya. Kalau kemarin kita belajar di di Al-Qamariyah,
yaitu ablighi hajjaka atau iblighi hajjaka wa khaf aqimah, huruf-hurufnya itu, maka sisanya adalah yang ini ya, idgham ini, idgham syamsiyah. Nanti akan kita bahas di sini. Wa ramzaha fa'i, ya. Adapun yang kedua ya, yaitu mengidghamkan huruf yang pada 14 huruf juga, maksudnya 14 huruf sisanya ya. Maka itu pahamilah rumusnya ya. Wa ramzaha fa'i maksudnya pahamilah rumusnya. Apa itu? Tib thumma sil ruhman tafuz dhif dha ni'am da' su'al dhannin ya, zur syarifan lil karam. Baik, kalau lebih mudahnya ya diambil apa namanya huruf yang pertamanya, misalkan to, tib diambil to-nya ya, sa kemudian diambil sa-nya, seperti itu. Jadi 14 huruf maksudnya bukan semua huruf yang ada di sini, tapi diambil yang pertamanya ya, diambil yang pertamanya. Baik, atau sisa daripada abghni hajjaka wa khaf aqimah ya. Pokoknya huruf-huruf yang tidak terdapat di dalam abghni hajjaka wa khaf aqimah, maka dia berarti termasuk daripada bagian yang kedua ya, yaitu idgham syamsi ya. Baik. Wal-lam al-ula sammiha qamriyah. Ya. Wal-lam al-ula sammiha qamriyah. Adapun lam yang pertama ya, wal-lam al-ula, adapun lam yang pertama sammiha qamriyah, maka dinamakan alif ataupun lam lam qamari ya, ataupun disebut juga izhar qamariyah ya, izhar qamari ya. Walam al-ukhra sammiha syamsiyah. Adapun lam yang kedua atau yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini ya, yaitu dinamakan dengan lam syamsiyah ataupun idgham al-idgham asy-syamsi ya. Seperti itu. Baik, kemudian wa azhiranna lama fi'lin mutlaqa, tetapi di sini ada pengecualian. Ada pengecualian, wa azhiranna, dan izharkanlah lama fi'lin mutlaqa, yaitu lam fi'il ya, secara mutlak ya, secara global, secara tidak terikat. Pokoknya setiap lam yang terdapat dalam fi'il maka jelas dibacanya ya, jelas dibacanya. Nanti contohnya yaitu fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa ya, di dalam seperti misalkan contohnya qul itu jelas lamnya dibaca ya. Qul na'am ya, situ dibaca jelas ya. Kemudian wa qulna ya, wa qulna itu juga lamnya dibaca jelas, tidak dibaca kunna ya. Padahal kita tahu bahwasanya lam itu ya, apa namanya, setelah lam itu huruf nun ya, tapi tidak diinikan ya, apa namanya, tidak dibaca diidghamkan kepada huruf nun, tetapi lamnya dibaca jelas. Wa qulna ya. Kemudian ini juga sama, waltaqa ya, waltaqa juga sama dibaca jelas, tidak di wattaqa ya.
Tidak dibaca wattaqo tapi waltaqo. Karena memang di sini di dalam kalimat ini adalah dia bentuknya adalah fi'il ya, iltaqa yaltaqi, bukan bukan bentuk isim. Isim. Walaupun ada bentuk isimnya ya, isim itu kata benda ya. Yeah. Nah, adapun memang ada misalkan kata bendanya ada disebutkan hampir mirip dengan kalimat ini tapi artinya beda ya. Misalkan wattaqo ya, ada memang di situ. Ya. Fa amma man a'ta wattaqo. Tapi di sini bukan di situ ya, maksudnya bukan yang itu ya. Tetapi ini lam fi'il. Ya, ini lam fi'il ya. Ya, lam fi'il merupakan ziyadah huruf. Ya, sebagai bentuk ziyadah huruf dari sulasi. Kalau misalkan dalam dalam ilmu sharaf itu biasanya asli kalimat itu biasanya ada 3 gitu ya. Ada 3, misalkan fa'ala yaf'ilu ataupun fa'ala yaf'ulu, boleh saja. Yang mana yang diambil. Maka ketika ditambah dengan alif dan lam, itu jadinya ifta'ala, biasanya seperti itu. Yafta'ilu. Wazannya seperti itu. Nanti akan akan mengikuti terus seperti itu. Nanti tapi wazannya ifta'ala seperti itu. Iltaqa. Ya, iltaqa yaltaqi misalkan. Aslinya laqiya. Ya. Cuma di sini ada tambahan alif di depan dan huruf ta ya. Iltaqa aslinya laqiya yalqa ya. Kemudian dia ditambah dengan huruf al-mazid ya. Huruf tambahan jadinya iltaqa yaltaqi, seperti itu. Nah, kalau alif lam ataupun lam yang lamnya sebetulnya yang jadi pembahasan adalah lamnya. Kalau lamnya itu masuk kepada isim, maka dia tergantung daripada huruf berikutnya. Kalau termasuk huruf abghi hajjaka wa khaf aqimah, maka dibacanya jelas seperti itu ya. Tapi kalau misalkan masuk kepada idgham syamsiyah, tibtum masil dan seterusnya, maka dibacanya diidghamkan. Ini adalah pengecualian ya, pengecualian daripada pembahasan lam yang terdapat dalam lamut ta'rif. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sedikit bahas ininya ya, lam ta'rif yang terdapat di dalam alif dan lam diidghamkan apabila ada setelahnya salah satu dari huruf idgham syamsi yang 14. Ya. Semuanya terkumpul dalam kalimat tib summa sil rahman tafuz lif dha ni'am da'su adhan mutur syarifan lil karam. Apabila ada salah satu dari huruf-huruf tersebut datang setelah alif dan lam, maka wajib mengidghamkan padanya ataupun memasukkan padanya. Ia dinamakan dengan idgham syamsi. Idgham syamsi. Ia merupakan idgham bi ghairi gunnah ya. Dan idgham syamsi ini dia termasuk bagian daripada idgham bi ghairi gunnah ataupun idgham bila gunnah ya, tanpa menahan. Ya. Lam idgham padanya dengan idgham, mohon maaf, ia merupakan idgham bi ghairi gunnah kecuali huruf nun ya. Jadi ada pengecualian. Kalau misalkan masuknya ke huruf nun, maka itu tetap ada 2 harokat ya. Karena nun dia termasuk dari bagian yaitu huruf gunnah. Baik. Sebagai contoh misalkan
kita akan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. An-nas, misalkan seperti itu ya. An-nas, as-sawab, as-sawab, ya. As-sawab. Kemudian al-zalimun, al-zalimun, ya. Al-zalimun itu sama. Kemudian ar-rahman, ar-rahman. Kemudian as-saihun, ya. Kemudian maliki yaumiddin, ad-din itu termasuk ya. Jadi dimasukkan ke huruf dalnya. Lamnya tidak dibaca. Ad-din, as-sirat, sirat, as-sirat, ihdinas sirat, ihdinas sirat, ya. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladh itu juga sama ya. Kemudian az-zakirin, ya. Az-zakirin. Kemudian juga asy-syayatin, al-lail, dan masih banyak ya. Baik. Sampai sini dulu. Kira-kira jelas ya penjelasannya kira-kira? Ada yang perlu ditanyakan silakan. Ustadz, mungkin ini kan alif lam ya. Tadi yang itu ada Ustadz, yang tulisan Arabnya Ustadz. Mungkin tadi kan Ustadz sampaikan tadi di bacaan aja ya. Nah kalau di ada tulisannya. Ya insya Allah. Nanti apa namanya di pertemuan berikutnya saya ini kan karena saya nggak bawa laptop ya, jadi masih di laptop, belum saya masukkan ke HP ininya apa contoh-contohnya. Tapi di YouTube sudah ada ya. Ada. Ya, sudah di YouTube sudah ada contoh-contohnya. Dan nanti apa namanya dipelajari dan apa diikuti juga cara-cara bacanya sudah ada di sana. Mohon maaf ini apa namanya karena kemarin saya nggak bawa laptop, jadi masih belum saya masukkan. Mohon maaf sekali. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan latihan langsung yaitu ilham apa namanya syamsi dan qamari insya Allah. Insya Allah kita apa namanya latihan. Ustadz, selanjutnya ini kan alif lam itu menunjukkan menunjukkan isim ya Ustadz ya. Betul. Ustadz, ya? Alif lam menunjukkan isim ya. Ma'rifat. Isim ma'rifat bukan isim ya. Harus ada ma'rifat ya. Ma'rifat. Ya. Ma'rifat artinya apa namanya? Dia di luar kata kerja tadi Ustaz ya. Ada kata kerjanya Ustaz ya. Nah, jadi maksud saya adalah apa namanya? Tadi ada yang melebur, tadi ada yang tidak ya Ustaz ya. Kalau yang melebur Rahman, kemudian Ad-Dhin, As-Sawab. Nah, sebenarnya itu di isim ma'rifat gitu kira-kira Ustaz ya. Betul. Ya itu saya meyakinkan aja Ustaz. Baik. Baik, apa namanya di bait terakhir 29 itu memang ada pengecualian ya, ada pengecualian bahwasanya alif lam itu ataupun lamnya sebetulnya pembahasannya tentang lamnya ya. Tapi karena apa namanya di situ terdapat alif ataupun sebetulnya hamzah wasal ya, biasanya ditandai dengan hamzah wasal, maka memang terkadang alif dan lam ini masuk kepada fi'il ya. Terkadang masuk kepada fi'il tetapi dia bukan sebagai ma'rifah. Ya, bukan sebagai ma'rifat. Sebagaimana yang apa namanya masuk ke dalam isim ya. Tetapi dia sebagai memang ziyadah apa namanya ziyadatul mabna ya. Ziyadatul mabna itu apa namanya
tambahan daripada bangunan kata-kata bahasa Arab ya. Dan tambahan bangunan dalam bahasa Arab itu menunjukkan maknanya beda. Maknanya beda ya. Karena ada ulama mengatakan ziyadatul mabna tadulu ala ziyadatul ma'na, ala ziyadatil ma'na. Ya. Penambahan daripada huruf ya di dalam suatu kata itu menunjukkan adanya makna lain. Ya. Ada makna lain. Seperti misalkan kalau kita mendengar, kalau kita sami'a itu mendengar. Ya, sami'a itu mendengar. Kalau istama'a itu lain lagi, ya. Istama'a yastami'u itu bukan cuma mendengar ya, tapi mendengar dengan seksama, dengan konsentrasi dan sebagainya. Dengarkan. Ya. Sabara misalkan. Sabara itu sabar. Tapi kalau ditambah lagi, ya, kalau ditambah lagi, seperti misalkan dalam surat Ali Imran disebutkan wastabir, ya. Umir itu. Wastabir berarti di situ bukan cuma sabar. Bersabarlah istilahnya. Sabar terus-menerus. Sabar yang betul-betul gitu ya. Wa'mur ahlaka bis-shalati was-shabir 'alaiha misalkan ya seperti itu. Wa'mur ahlaka bis-shalat ya, perintahkanlah keluargamu untuk salat, untuk mendirikan salat, was-shabir dan benar-benar kamu harus bersabar dalam memerintah itu. Gitu ya. Jadi bukan cuma sabar. Kalau sabar mungkin kalau sabar itu biasanya as-sabru 'inda sadmatil ula kan seperti itu. Hadis Nabi ya. Sabar itu yaitu ketika kita ditimpa musibah pertama. Ya kan? Ya. Tapi kalau istabir itu seakan-akan musibahnya panjang. Musibah dalam tanda kutip ya. Musibahnya panjang. Ya seperti dalam seperti dalam kita memerintahkan keluarga kita untuk sholat. Itu nggak cukup sekali. Harus terus gitu. Sehingga kita betul-betul istabir. Ya. Wastabir 'alaiha. Nah, itu seperti itu ya. Jadi memang ziyadatul mabna tadullu 'ala ziyadatil ma'na. Ya, dalam bahasa Arab seperti itu. Jadi bertambahnya bangunan suatu kata ya, entah itu dengan apa? Ada dengan tambahan alif atau hamzah maupun ta ya, ataupun nanti ada yang dengan bangunannya itu memakai sa juga ya, seperti itu. Itu menunjukkan memang ada perubahan makna dari yang semula barangkali apa sehingga menjadi apa. Termasuk di sini juga. Baik, kembali lagi ke pembahasan kita bahwa alif dan lam itu terkadang masuk ke fi'il ya. Maka di sini dikecualikan wa al-hiranna lama fi'lin mutlaqa. Adapun lam fi'il maka hendaknya diizharkan. Jelas dibacanya. Ya, jelas dibacanya. Fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa, seperti dalam kalimat qul na'am, tidak kun na'am ya, kun na'am. Wa qulna waltaqa ini juga sama ya, wa qulna itu juga sama, wa qulna tidak kunna ya, tapi qulna dijelaskan lamnya. Waltaqa itu juga sama ya. Itu juga waltaqa itu alif lamnya bukan alif lam yang menunjukkan kepada yang bersambung dengan isim. Tetapi itu fi'il ya. Iltaqa ya. Iltaqa ya. Waltaqa. Ya. Aslinya kan iltaqa. Karena dia hamzahnya hamzah wasal, maka hamzahnya tidak dibaca. Karena ada wawu. Jadi disambung waltaqa seperti itu. Aslinya iltaqa. Seperti itu. Kemudian contoh lain misalkan
apa ya? Waja'alna itu juga sama. Waja'alna ya. Kemudian yalhas ya. Yalhas ya. Masaluhu kamatsalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Itu dalam surat Al-A'raf tidak salah itu. Menjulurkan. Ya, menjulurkan ya. Kemudian yaltaqit itu juga sama ya. Yaltaqithu ba'dus sayyarah dalam surat Yusuf ya. Yaltaqit itu juga sama, lamnya diinkan ya. Namanya dijelaskan. Kemudian wala yaltafit ya, wala yaltafit ini juga sama ya. Wala yaltafit ini banyak ya di dalam surat Hud ya kalau nggak salah, ada juga kalau nggak salah. Ini tentang apa namanya ceritanya Nabi Lut. Wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Baik. Kemudian apa lagi? Nanti bisa dicari ya untuk ininya ya. Untuk pengecualiannya. Jika nanti menemukan ya, jika nanti menemukan kok misalkan apa namanya tidak di apa namanya dari tanda sebenarnya dari tanda ataupun alamat daripada harokatnya itu bisa dilihat ya. Kalau misalkan ilgham syamsi ya, itu biasanya lamnya itu ya, lamnya tidak ditulis. Kemudian huruf selanjutnya itu ada tasydid. Itu pasti ya Ustaz ya. Itu dalam apa namanya dalam yang cetakan Timur Tengah ya. Rosem sini. Yang cetakan iya. Kalau yang Indonesia Allah alam saya belum apa namanya belum lihat ya. Belum lihat. Ya. Nanti coba dilihat ya. Tapi kalau yang cetakan dari Timur Tengah itu biasanya tidak ada. Ya. Jadi lamnya kosong, tidak ada tandanya, kemudian huruf berikutnya ada tasydidnya. Ya. Adapun yang izhar qamari itu pasti ada, ya, pasti di lamnya itu ada apa? Sukun. Ada sukunnya. Itu tanda yang paling apa namanya yang paling gampang. Ya. Ada tanda sukunnya. Seperti itu. Baik. Tanya dulu Ustaz, satu lagi. Apa? Silakan. Iya. Tadi kan dikatakan bahwa hukum lam atau lam ta'rif itu tadi ada dua ya, idgham maupun idhar ya. Qamari maupun syamsi itu udah jelas sekali, itu benar sekali. Tadi Ustaz mengatakan ciri-cirinya udah sangat jelas. Kalau ada lamnya ada sukun berarti qamar gitu kan. Iya. Kalau ada tasydid berarti syamsi. Kemudian ada pengecualian yang istilahnya lam fi'il secara mutlak tadi ya Ustaz ya. Itu ada alnya juga. Yang ingin kami tanyakan, alnya itu merupakan tambahan, huruf tambahan atau memang aslinya ada di masih apa itu istilahnya masih bukan mazid tapi apa? Mujarad ya. Kalau asli itu apa? Mujarad. Iya, mujarad. Itu lamnya itu dalam mujaradnya itu atau udah mazid? Itu Ustaz yang saya tanya. Baik, kalau yang dalam kalimat iltaqa itu memang mazid, ya. Mazid, aslinya ya? Apa namanya? Ya. kalau lamnya memang masih termasuk sulasi ya, sulasi mujarad. Ya? Sulasi mujarad. Tapi apa namanya? Kalau kita tambahkan dengan hamzah, ya, tambahkan dengan hamzah jadi iltaqa, maka apa namanya? Maka di situ apa namanya si lamnya itu jadi mati kan, kan jadi mati ya. Dan di situ apa namanya dia berubahnya gitu, perubahan dari mujarad ke mazidnya itu di situ ya, karena ada tambahan hamzah jadi al ataupun iltaqa gitu ya. Aslinya laqiya dari apa namanya asal katanya dari, ya asal katanya laqiya gitu ya. Laqiya yalqa, lamnya hidup, tetapi ketika ditambah hamzah
maka dia jadi mati lamnya. Tapi nggak mesti ya, nggak mesti lam yang dimaksud itu harus mazid, enggak. Tetapi gitu dia ya. bisa masuk ke fi'il mudhari juga sama. Seperti misalkan waqulna itu kan fi'il mudhari. Betul. Qala yaqulu. Kalau huwa qala. Kalau ana qultu gitu ya. Iya. Kalau nahnu qulna. Ini kan qulna. Ya itu minha. Jadi memang setiap lam yang terdapat dalam fi'il secara mutlak, baik dia nanti itu ada tambahan ya mazid maupun yang bukan mazid ataupun huruf aslinya, yang penting memang dia terdapat dalam fi'il. Kalau terdapat dalam fi'il maka dibaca jelas semuanya secara mutlak ya. Diidharkan ya. Oke. Diidharkan. Ya. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, silakan jika ada lagi. Pak Mudir. Siap. Ya, alhamdulillah ya. Pak Edi nih. Ya. Pak Edi. Masyaallah. Ahlan wa sahlan. Ya, ini kita juga ada ini ya. Ada Mas Imam nih baru gabung juga. Mas Imam udah berapa kali Mas Imam? Baru sekali ini Pak Edi. Oh, baru sekali. Ya, nanti kita minta masukannya lah Mas Imam ya. Oh iya, silakan. Jika ada ada kekurangan ataupun kesalahan, silakan kita diskusikan. Harapannya bisa membantu juga ya. Bisa membantu teman-teman juga di sini yang memang masih belajar tajwid. Barangkali ada yang belum saya sampaikan ataupun belum ada kesalahan dalam penjelasan ya, yang memang terlalu cepat dan sebagainya, wallahu alam, tapi silakan bila menemukan ya. Ada masukannya juga. Oppo juga nih, Oppo F9 siapa ya? Mungkin bisa. Ya, saya karena ini ya. Oh, dari ini nih, dari Ustaz Alim. Oh ya, buat materi ya. Oh ya. Ya itu aja sih. Maksudnya nanti paling kita butuh menyapa ya teman-teman yang pernah gabung, biar mungkin remind-nya ada remind khusus juga kali ya. Teman-teman yang sudah kayak seperti Pak Purwanto kemarin tuh sempat masuk. Nanti kita. Ya, saya juga kadang-kadang nggak tahu kan yang masuk siapa saja gitu kan, karena memang nggak apa-apa. Mungkin di sini nanti perannya dari Mas Budi mungkin ya. Baik. Mas Budi bisa bikin nanti yang. Iya Pak, siap. Murid-muridnya yang sudah pernah masuk ya ditanyain lagi gitu ya, atau remind-nya langsung japri juga nggak apa-apa biar ikut terus gitu. Ya, makanya saya minta nomor telepon itu untuk memudahkan nih ya, memudahkan komunikasi dan memudahkan untuk ini mengingatkan gitu ya. Nah, teman-teman silakan aja. Pak Asrizal belum tadi ya. Nah, bagus Pak Edi. Jadi ini saya pikir sangat efektif ya belajar ini ya. Sangat efektif. Nah, lengkap ya tadi kajian sajiannya tadi YouTube ada, ini ada gitu ya. Nah, pegangannya pun juga kitab ya, jadi lebih mantap lah. Itu pendapat saya ya. Ya memang betul tadi Pak Edi sampaikan dan kawan-kawan. Jadi remind-nya itu kan Selasa, Kamis ya. Mungkin Mas Budi nanti remind dulu nanti di hari Senin gitu kan. Dan toh nggak banyak. Pakai ini aja aplikasinya Ijeb aja, Pak Ijeb. Pak Ijeb punya aplikasi, titip lah biar pahala gitu. Menyapa untuk ini ya. Ya itu masukannya sih Pak Edi ya. Mudah-mudahan ini pola yang bagus nih Pak Edi. Tinggal sekarang menambah ini aja peserta aja nggak apa-apa ya. Dan kayaknya sih nggak berat-berat sih ya, nggak berat-berat materinya. Tapi nanti kalau ada request khusus ya sampaikan aja ya ke teman-teman ya.
Misalkan mau pribadi itu ya nggak apa-apa, misalkan sama Pak Ustadz online, monggo-monggo aja teman-teman ya. Pak Kris bagus tuh, mana Pak Kristanto? Saya ingat Pak Kristanto itu punten ya, Pak Kristanto itu baca awalnya agak berat tuh, pahalanya 2 tuh. Pahalanya 1 apa namanya terbata-bata, yang kedua ada pahala Al-Qur'annya. Sekarang pahalanya 1 dia, Pak. Alhamdulillah. Ini nggak berpatah-patah lagi, Pak. Coba. Iya. Terima kasih ya. Ya, gitu. Alhamdulillah Pak Agus. Ya, pahalanya sekarang 1. Kemarin pahalanya 2 kemarin. Iya, belajar terus dengan Pak Ustadz nih. Bisa, dari percontohan bisa ya, teman-teman ya. Jadi itu. Oke, kembalikan monggo Pak Ustadz, saya kembalikan Pak Edi monggo. Iya, memang yang penting sih dawam ya. Itu tantangan kita tuh, bisa terus menerus gitu, terus menerus. Jadi memang ya ini yang jadi challenge kita nih, biar ini terus berjalan gitu ya. Berapapun pesertanya, kita upayakan tetap berjalan gitu ya. Rutinitas ini konsisten kita jalankan. Ya mudah-mudahan nanti yang jelas untuk yang sudah berjalan pasti banyak manfaatnya, dan ke depan kita harapkan bisa ditularkan juga untuk yang lain gitu, Pak Mudir. Itu ya, terima kasih. Mantap Pak Edi. Jadi kalau saya evaluasi kelihatannya ini sangat memungkinkan untuk ikut gitu ya, dibanding dengan tatap langsung ke kantor gitu ya. Karena kan kalau tatap langsung kan butuh waktu, tenaga, butuh mobil, butuh lain-lain. Kalau ini dimanapun bisa diakses. Nah itu kelebihannya tuh ya. Akses untuk ilmu itu ini lebih enak dibanding dengan harus datang ke sumur gitu ya. Ngambil ke sumur tapi ini sumurnya online gitu. Nah ini bagus ini. Jadi mudah-mudahan tentu teman-teman ya berdoa sama Allah SWT, kita tetap istiqomah. Karena mendawamkan kata Pak Edi itu, ini adalah satu majelis yang mulia, yang membuat kita menjadi insya Allah panjang umur ya, berrezeki. Itu Pak, intinya gitu ya teman-teman, jadi aksesnya gampang. Pak Budi sebagai admin, Pak Budi nanti insya Allah bantu Pak Budi ya, apa yang dibutuhkan ya teman-teman ya. Iya Pak, siap insya Allah. Terima kasih, saya kembalikan ke teman-teman ya. Monggo. Jazakallah khairan atas semua masukannya, mudah-mudahan bisa dibagi ini, dan insyaallah teman-teman juga lebih banyak lagi yang ikut berpartisipasi, dan mudah-mudahan Allah berikan ya kedawaman ya. Memang yang paling sulit dalam setiap urusan adalah ad-dawam ya. Jadi mendawamkan. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan lah ya, yang diberikan oleh Allah keistiqomahan dalam segala urusan. Baik, jika tidak ada lagi saya cukupkan dulu untuk sementara. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mencoba membaca ya, latihan membaca dalam izhar qamari ya. Kemudian idgham syamsi insyaallah. Dan nanti insya Allah juga akan coba kita tampilkan beberapa ya yang berkaitan dengan lam fi'il ya, yang termasuk di dalam lam fi'il nanti. Karena memang terkadang ada juga yang kebetulan kita juga kan sedang mengkaji Jazari ya, Qadimah Jazari. Itu masih ada juga yang masih bertanya ya, masih ada yang juga bertanya tentang dalam surat ini kok kaidahnya kan seperti ini katanya. Kaidahnya seperti ini, kalau misalkan alif lam ketemu dan ta itu harusnya kan idgham syamsi. Tetapi kok di sini dibacanya ya seperti tadi ya, misalkan iltaqa ya dan sebagainya, dibaca jelas. Nah, itu masih ada juga ya. Bahkan bagi teman-teman yang masih mengkaji matan Jazari pun masih ada yang bertanya seperti itu. Padahal jawabannya di sini. Ya. Jawabannya di sini padahal di Tuhfatul Atfal ini. Wa adhiran lam fi'lin mutlaqa.
fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Baik, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan kita termasuk yang istiqomah dalam ibadah, dalam segala urusan, yang dalam segala kebaikan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz. Semuanya. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan.